Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Followers teman-teman dari Konsulin Yuk. Tadi kita memang sempat agak ada kendala dengan teknis ya, dengan sinyal. Jadi kita akan coba lagi. Terima kasih banyak sudah menunggu. Kita akan coba bergabung lagi dengan Dokter Gigi Tiwi, Dokter Gigi Dila, dan juga Ibu Ima sebagai pembicara untuk IG Live malam ini ya. Oke, ini sebentar, saya coba. Akhirnya. Assalamualaikum semua. Aduh, semangat banget hari ini. Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih banyak Dokter Gigi Dila, Dokter Gigi Tiwi, dan juga Bu Ima. Buat teman-teman Konsulin Yuk, memang kita di jadwalnya itu jam 19.30, tapi karena memang ada kendala isu teknis, jadi memang itulah suka dukanya ya kalau dunia online ini, jadi sinyal itu unpredictable banget. Jadi makasih banyak udah menunggu. Jadi sekarang kita ambil alih sedikit ya formatnya. Perkenalkan dulu, nama saya Afifi, saya tim dari Konsulin Yuk. Nah di sini juga ada dokter-dokter kita nih, ada Dokter Gigi Dila nanti yang akan memimpin IG Live-nya, dan juga kita juga Dokter Gigi Dila juga ini ya dok ya. Juga membuka praktek konsultasi online gratis ya di Konsulin Yuk setiap hari Rabu malam ya dok, benar ya? Rabu malam. Oke, ya. Kemudian kita di sini ada Dokter Gigi Tiwi sebagai pembicara kita malam ini. Dokter Gigi Tiwi sehari-harinya praktek di klinik gigi anak. Ada beberapa klinik gigi anak di Bandung. Beliau juga merupakan kontributor aktif di dunia gigi anak ya dok ya? Iya, betul. Sehari-harinya juga dokter selain sibuk dengan tadi kegiatan itu juga membuka praktek setiap hari Selasa dan Kamis ya dok ya, pagi ya di Konsulin Yuk ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan tenaganya sudah mau meluangkan sesi konsultasi online gratis lewat Konsulin Yuk. Jadi mudah-mudahan menjadi barokah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Dengar ya, dengar jelas ya. Karena ini lagi di luar, soalnya saya juga lagi di Bandung, dokter. Tapi karena ada pelatihan, kebetulan malam udah nggak ada acara, saya nongkrong dulu di PVJ, nyari tempat dulu. Nongkrong banget nih, Demi ya. Salam kenal ya semua. Terima kasih banyak ya Ibu Ima, walaupun lagi sibuk training tapi tetap mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol sama kita malam ini. Jadi Ibu Ima merupakan seorang dosen Fakultas Teknik di Universitas Andalas. Beliau juga mempunyai 2 orang anak, usianya 5 tahun dan 9 tahun ya. Jadi di sini nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan pembicara kita malam ini. Oke, aku mau serahkan ke Dokter Gila, mungkin boleh dok untuk memulai ininya, bincang-bincangnya. Oke. Terima kasih sebelumnya Kak Afif udah langsung gercep. Ini keren banget tim Konsulin Yuk, tim cybernya ya. Oke. Oke, baiklah. Kita ini agak terlambat. Kita langsung aja. Langsung kita
Kayaknya dokter Bila masih bermasalah ya jaringannya ya. Ini adalah menjaga kesehatan gigi anak sedari. Masih putus-putus ya? Iya, masih Iya. putus dokter Bila. Makanya Iya, masih putus-putus. Putus. Ya nggak apa-apa. Mungkin bisa dari saya mewakili tim konsulin ya. Dokter Tiwi mau bertanya juga karena topik kita malam ini kan mengenai tips menjaga kesehatan gigi anak sedari dini ya dok ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit dok, itu maksudnya gimana ya? Apa aja sih yang perlu kita perhatikan dok secara umum sebagai orang tua? Oke, ini sebelumnya tes dulu ya. Ini suara saya kedengeran jelas nggak sampai di sana ya? Iya dok. Beneran. Ya, dengar jelas. Ya, jadi sebenarnya kenapa sih kita ambil topiknya sedari dini gitu ya? Karena biasanya miss banget di situ gitu. Sering kejadiannya datang-datang ke dokter gigi pasti anak tuh udah sakit gigi. Jadi pada akhirnya anak-anak tuh lebih jerit-jeritan kalau ke dokter gigi. Jadi sebenarnya selain perawatannya itu sebenarnya kita harus mulai kenalin tuh. Ada mulai sikat gigi, pasta gigi, itu dari kecil banget anaknya. Nah, itu tuh sebenarnya kita mulainya tuh dari sejak anak lahir ke dunia ini. Jadi bukan berarti melulu tentang sikat gigi dan pasta gigi aja sih. Jadi kalau di anak-anak kita bisa gunain tuh alat bantu tambahan. Jadi kayak misalnya bisa pakai wastafel yang halus, tipis untuk bersihin rongga mulutnya. Terus kita bisa gunakan juga kain kasa steril atau sekarang ada tisu khusus untuk gigi atau sikat gigi silikon. Nah itu bisa kita gunakan sedari dini. Jadi jangan nunggu giginya tumbuh. Nah nanti udah masuk fase giginya tumbuh. Nah di situ tuh baru kita mulai fase untuk sikat gigi, bersih-bersih. Nah jadi sebenarnya tujuan itu tuh menghindari anak jangan sampai sakit gigi gitu. Jadi kalau bisa ketemu dokter gigi itu nggak bukan sakit gigi. Jadi memang untuk silaturahmi, pengen konsultasi doang gitu ya. Jadi kalau udah keburu sakit gigi tuh anak tuh bete banget, cranky lah bahasa kekiniannya. Jadi udah jerit-jeritan, nggak kooperatif, udah nggak bisa diharapin deh kalau udah kayak begitu, susah, pasti orang tua juga menyerah. Pada akhirnya kalau anaknya sakit gigi, orang tua juga kayak udah aja deh, nggak usah dipaksain deh, nggak usah sikat gigi deh, jadi lebih gitu sih. Jadi poinnya kita harus menjaga gigi anak tuh sedari dini, tujuannya ya biar jangan sampai anak ngerasa sakit gigi, anak tetap nyaman, makannya bagus, gizinya juga bagus. Itu sih kurang lebih Mbak Vivi. Oke, jadi bener sih supaya nanti pas ketemu dokter gigi itu tidak terkesan mencekam gitu ya dok ya. Iya. Biasanya kalau anak-anak kan paling takut ya disuruh ke dokter gigi karena udah pengobatan dulu ya dok. Bukan Benar. menjaga ya. Iya betul. Saya punya 2 orang anak dok. Itu 2 orang anak itu beda struktur giginya, kemudian beda kesehatan giginya ya ketika mereka umurnya sama, usianya sama. Jadi nanti saya pengen tanya lebih lanjut nih sama dokter. Boleh. Buat teman-teman terima kasih yang udah wave ya. Hai semua sudah bergabung. Silakan diajak teman-temannya, keluarganya untuk ikut sesi ini supaya bisa langsung dengar nih tipsnya dari dokter gigi Tiwi. Nah kalau Bu Ima sendiri gimana? Bu Ima kan juga punya 2 orang putra ya Bu ya? Putra sama putri. Putra sama putri, Mbak. Putri ya, Iya. umurnya 5 Kebetulan nih yang putri join dia excited lihat Bunda nanya-nanya sama dokter gigi. Siapa nih namanya Ima? Kai Awan. Ayo nak bikin ini di chatnya. Ketemu dokter gigi selama ini gimana Bu Ima? Takut apa enggak gini? Takut atau excited ketemu dokter gigi anak-anaknya? Oke, terima kasih ya Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kesempatannya yang udah diundang jadi istilahnya gestar ya, gestar. Terus sudah dikasih kesempatan juga buat eksklusif nanya langsung nih sama dokter Tiwi terkait juga dengan gigi ya. Saya tuh punya 2 anak. Satu itu umur 9 tahun itu putri, yang putra itu 5 tahun setengah. Nah itu memang giginya itu juga beda-beda. Yang cowok itu malah yang di depannya itu hancur semua, coklat gitu loh dok.
Oke. coklat kayak gimana gitu ya. Tapi belum ada yang copot, satu pun nggak ada yang copot. Kalau yang cewek malah bagus, tekstur giginya itu bagus, tapi banyak lubangnya gitu kan. Terus kalau misalnya giginya udah goyang gitu, dia tuh udah ketakutan. Bunda pasti bawa ke klinik kan, ke klinik mau cabut sampai kita itu ya kita PNS manfaatin BPJS dong ya. Manfaatin BPJS terus ke kliniknya klinik yang dokter gigi yang ada di BPJS. Tapi akhirnya dia takut karena mungkin main tarik apa gimana, akhirnya pindah dokter gigi. Nah kemarin itu terakhir saya ngeliat tuh ada giginya yang ini kenapa kok coklat gitu ya, kayak numbuh coklat tapi nggak lobang. Terus akhirnya kita bawa ke dokter gigi yang lain kan. Dia udah kayak trauma gitu. Mau ini sampai ayahnya ini pakai baca-baca gitu kan. Ya bismillah ya nak, bismillah ya. Dia kan sampai kayak begitu gitu kan. Akhirnya memang perlakuan dokter gigi itu pun juga berbeda-beda kan ya. Berbeda-beda apalagi kalau anak itu seperti apa. Nah, yang kecil itu malahan nggak pernah sama sekali bawa ke dokter gigi. Disuruh kalau misalnya kita ini kan bawa temenin Uni ya, temenin Uni. Lihat Uninya, lihat Uni. Mau nggak diperiksa? Nggak mau dia, pasti udah nangis duluan. Padahal saya pengennya memang misalnya sekali sebulan atau berapa ya dok, memang ada waktunya ya. Kita misalnya yang kata dokter Tiwi nggak tunggu sakit gigi dulu baru ke dokter gigi, tapi buat konsul juga nggak apa-apa ya gitu. Nah jadi pertanyaan saya itu gigi anak saya yang di depan itu yang cowok itu hitam semua, coklat semua, itu kenapa ya? Itu sejak umur berapa tuh? Apa faktor itu ya? 5,5 tahun. Sejak umur 5,5 Sejak umur enggak sih, udah dari umur 3 tahunan ya kalau nggak salah. Oke, dari umur udah 3 tahunan. Susu formula nggak selama ini atau full ASI? Enggak, dia ASI. Dua-duanya ASI saya 2 tahun. Oke. Tapi dia memang suka makan coklat, es krim. Nah, pertanyaan saya selanjutnya tuh biasanya kalau udah oke, susu formula enggak ya, skip. Sebenarnya susu formula tuh yang biasanya penyebab terjahat, penyebab. Tuh dia ketawa tuh di chat, Mbak. di chat dia ketawa. Nah, kalau yang ini sikat giginya gimana nih? Siapa namanya? Kayawan ya? Nah, Kaisha namanya, Kaisha. Kaisha. Nah, sikat giginya gimana? Malam-malam mau tidur sikat gigi enggak? Enggak. Nah, itu terakhir itu mandi sore. Itu penyebabnya. Jadi sikat gigi malam tuh kalau ibaratnya kita muslim, itu tuh ini kayak sholat wajib. Kalau saya memperhatikan gitu kalau sama pasien-pasien sesama muslim, saya suka bilang, jadi selain sholat 5 waktu, ada lagi hal kewajiban yang harus kita lakukan sehari-hari, yaitu sikat gigi malam mau tidur. Nah itu yang kewajibannya nggak boleh dilupain. Kenapa sih sebenarnya wajib banget? Gini loh, saya simpelnya ya. Jadi kalau kita tidur, bangun tidur, mulutnya suka kerasa asam nggak sih, Bu Ima? Iya. Kan? Nah asam kan? Iya. Nah itu, jadi pada saat kita malam, pH rongga mulut kita itu langsung turun drastis menjadi asam. Jadi pada saat kondisi asam seperti itu, biasanya bakteri itu seneng banget tuh. Jadi kayak dia ketemu tempat tinggal yang cocok. Jadi pada saat dia ketemu tempat tinggal yang cocok, kita lupa nih sikat gigi. Dia punya makanan, jadi punya tempat, punya makanan, otomatis party dong di dalam ya. Oh iya. Si bakterinya gitu. Jadi karena itu suasananya mendukung, otomatis udah pasti dong giginya terus-terusan terpapar suasana asam ke gigi selama-lama. Terus yang tadinya warnanya coklat muda mungkin ya, atau bahkan sebelumnya titik putih, coklat muda, terus lama-lama coklat tua, atau bahkan bisa sampai parahnya menghitam dan patah. Nah, itu biasanya penyebab utamanya. Jadi kalau misalnya bukan karena susu formula, biasanya saya coba gali lagi, sikat gigi malamnya dilakuin nggak gitu. Kalau sikat giginya dilakuin, tapi giginya rusak juga, berarti kita gali lagi nih makanannya apa gitu. Terus faktor genetik juga bisa juga. Jadi sebenarnya yang paling penting itu dari semua hal, apapun yang kita makan,
kalau tagline-nya minuman sebelah kan apapun yang makanannya minumannya itu gitu ya. Apapun makanannya, iya. Kalau di dokter gigi apapun makanannya sikat gigi itu wajib gitu loh. Oh, oke. Begitu. Oke, denger ya, Nak. Dengar ya, Nak. Mau tidur harus gosok gigi sama sikat gigi. Saya mau melanjutkan nih dok. Jadi kan tadi sikat gigi itu wajib ya. Nah, sikat gigi itu sebenarnya bagusnya itu kapan ya dok? Apakah 2 kali kan katanya ada yang 2 kali pagi dan malam sebelum tidur ya. Dan juga ada juga yang bilang setelah makan. Tapi ada juga yang bilang harus tunggu dulu 30 menit setelah makan baru sikat gigi. Nah, menurut dokter tuh yang idealnya gimana? Terutama untuk anak-anak supaya giginya tadi terjaga gitu dok. Nih ya. Jadi kalau sebenarnya anjurannya itu sebenarnya sikat gigi itu minimal ya 2 kali. Jadi minimal 2 kali itu kalau misalnya mau dilebihin ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuma yang minimalnya ini kita harus punya timing yang benar. Jadi kalau pagi-pagi itu justru setelah sarapan. Karena malamnya tadi kan kita udah sikat gigi nih, malam mau tidur udah sikat gigi. Pagi itu sebenarnya mulut kita bersih. Jadi kalau mau langsung makan nggak apa-apa. Setelah itu kita sarapan. Setelah sarapan ditunggu dulu aja 30 menitan baru kita boleh sikat gigi. Karena kalau misalnya kita langsung sikat gigi itu juga sama kayak penjelasan yang tadi. Suasana mulut kita itu pada saat selesai makan itu asem banget. Itu prosesnya kalau dikikis pakai odol gitu itu giginya lebih gampang, ibaratnya gampang kekikis. Jadi makin gampang resiko kariesnya besar. Resiko karies itu artinya resiko gigi berlubangnya. Jadi yang harus dilakukan pertama sikat giginya 2 kali sehari. Ada istilahnya lah kalau saya nyebutnya ya. Kalau di dunia kedokteran gigi itu rules 2-2-2. Jadi 2 kali sehari sikat gigi, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur, sama sikat giginya 2 menit. Dan ke dokter gigi itu sebenarnya harusnya 2 kali dalam setahun. Jadi rulesnya tuh 2-2-2. Nah, jadi kalau misalnya anak rutin sikat gigi terus rajin kontrol ke dokter gigi juga biasanya diminimalisir tuh. Biasanya kita ketemunya kasusnya udah kasus ringan-ringan aja, paling lubang kecil-kecil, jadi anak juga enjoy, nggak ngerasa takut, nggak ngerasa apa gitu. Iya. Jadi tadi ingat ya, papa-papa, mama-mama yang ikut nih, atau mungkin saudaranya, atau sepupunya, atau ponakannya ya. Jadi tadi prinsip 2-2-2 ya dok ya. Ya. 2 kali sikat gigi, kemudian tadi 2 kali kontrol, satu lagi tuh 2 kali. 2 menit sekalinya sikat gigi harus 2 menit. 2 kali. Jadi sikat giginya 2 kali sehari selama 2 menit sekali sikat giginya. Terus kontrolnya setahun 2 kali. Jadi kalau misalnya itu dilakukan sih sebenarnya kita bisa meminimalisir anak sakit gigi. Dan kalau di ibaratnya kita lihat nih ya hasil penelitian dari riset kesehatan dasarnya Kemenkes punya kita nih, itu tingkat karies atau tingkat gigi berlubang di anak Indonesia itu sangat tinggi. Sangat tinggi, nggak usah jauh-jauh, cuma dilihat aja di sekeliling rumahnya keponakan anak atau siapapun yang terdekat kita, lihat deh itu giginya pasti paling banyak kejadian itu yang rusak di gigi depan sampai hitam-hitam kayak yang bilang. Nah itu sering banget kejadiannya. Tapi paling sering angka kejadian itu karena sus formula. Jadi disebutnya baby bottle karies. Ya, jadi ada istilahnya. Begitu. Jadi sebenarnya basic banget sih. Nggak ada lagi yang akan dokter gigi anjurkan selain sikat gigi sih. Jadi itu berlaku buat ibu-ibunya juga, ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Jadi basicnya sama, mau anak, mau orang tua sama. Cuma yang membedakan di sini, kalau di orang tua biasanya kita udah independen ya, bisa tahu nih ini kayaknya kurang bersih, ini masih kotor. Kalau di anak-anak tuh mau nggak mau harus ada bala bantuan dari orang tuanya dulu. Jadi masih ada supervisi orang tuanya. Dan biasanya anak di bawah 7 tahun itu masih harus banget disikatin. Nah, Bu Ima gimana nih? Anaknya yang 5 tahun masih disikatin nggak, Bu Ima? Enggak, dia udah sendiri. Tapi kalau ini dikasih sendiri, dia udah Bun. Wah, nggak yakin dalamnya udah katanya gitu, terus ditaruh deh. Udah ditaruh. Nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kan kita kasih kesempatan anak belajar. Tapi baiknya mama dan ibu-ibu yang lain, bunda-bunda yang lain boleh loh dicek lagi hasil kerja anaknya gitu. Kadang
Anakku sikat gigi cuma hitungan detik, set, udah selesai. Tahu-tahu Iya, betul. sisa makanannya numpluk semuanya di situ. Jadi sebenarnya di bawah 7 tahun motorik anak belum sempurna, tetap harus disupervisiin sama orang tua. Boleh kasih kesempatan dulu anaknya, terus finishingnya boleh diambil alih sama orang tua. Begitu, Bu Ima. Oke. Mau nanya lagi boleh nggak, Mbak? Oh iya, silakan Bu Ima. Ya, nanya ya. Eh, yang jadi pertanyaan itu odol itu mempengaruhi nggak sih, Mbak? Dok, soalnya kan kalau anak saya itu kan odolnya milih ya, apalagi yang paling kecil. Kalau yang udah ada min-minnya, waduh, dia nggak mau. Pasti udah ditaro, dia cuci lagi tuh. Tapi kita nggak tahu, katanya udah gitu. Nyatanya ternyata di bak mandi itu udah banyak itu bekas-bekas odol yang dia cuci masuk ke dalam baknya gitu. Nah, odol itu mempengaruhi nggak sih gitu? Tadi itu Anak zaman laki. sekarang idenya terlalu banyak ya Bu Ima ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau odol itu sangat pengaruh. Jadi sebenarnya bukan rasanya sih Bu Ima. Kalau rasa mungkin min di anak belum bisa cocok di anak-anak, bisa diganti aja sama odol anak-anak yang sesuai aja. Jadi tapi ada yang harus di highlight di sini. Berarti kita harus cari odol yang ada kandungan fluoride-nya. Nah, fluoride itu tuh yang suka diabaikan. Jadi gini, banyak beredar, pernah dengar nggak ya informasi mitos beredar bahwa sikat gigi yang odol atau pasta gigi yang mengandung fluoride itu berbahaya, bisa menyebabkan mencret, lemas, segala macam gitu. Itu banyak banget beredarnya. Jadi kita tuh sebagai dokter gigi anak tuh semacam harus meluruskan apa yang terjadi. Jadi sikat gigi berfluoride itu kita butuh banget. Butuh banget. Kenapa sih kita butuh banget? Kalau di luar negeri mereka nggak pakai fluoride memang karena mereka sudah punya kecukupan fluoride dari air minum yang mereka minum. Itu ada fluoridasi air minum namanya. Mereka cukup dari situ. Jadi intinya dari dosis harian fluoride minumannya. Tapi kalau di Indonesia air kita sayang sekali tidak ada fluoridasinya sama sekali. Jadi kita butuh tambahan dari pasta giginya. Nah, si pasta giginya ini baca nanti Bu Ima di belakangnya si odol masing itu ada tulisannya fluoride gitu biasanya kalau di anak. Iya. Yang dipakai itu yang ada kandungan fluoride-nya. Jadi nanti kandungan fluoride itu bisa digunakan sejak anak udah muncul giginya di umur 6 bulan. Jadi bukan nunggu anaknya umur 2 tahun, 3 tahun, bukan. Jadi kita beneran pakai saat anak umur 6 bulan atau saat gigi pertamanya tumbuh. Jadi pada saat gigi pertamanya tumbuh sudah boleh tuh digunakan fluoride. Tapi pertanyaan selanjutnya yang muncul gini biasanya. Tapi kan dok, anak saya belum bisa kumur-kumur. Ntar kalau ketelan gimana? Bahaya dong. Biasanya begitu. Nah, jadi sebenarnya ini ada dosisnya untuk kita membuat aman, safety untuk anak kita. Jadi kalau anak di bawah 3 tahun, itu dosisnya cukup seperti biji beras aja. Bayang nggak? Kecil banget dosis odolnya. Sebesar biji beras cuma seujung kuku kayaknya ya. Iya. Nah, terus tapi kalau anak di atas 3 tahun sampai 6 tahun itu naikin aja dosisnya. Dosisnya cukup sebesar biji jagung. Jadi itu dosis aman kalau tertelan oleh anak. Dan kan kita menggunakannya cuma 2 kali sehari nih. Karena kita cuma 2 kali sehari, dosis itu pun hitungannya aman banget kalau seandainya anak belum kita umur tertelan, itu akan aman kok. Dari mana sih kita yakin gitu? Saya yakin itu aman. Sebenarnya kita bisa ngomong kayak gini pasti ada penelitiannya dong ya gitu. Nah, jurnalnya itu sudah terpaparkan. Ini dia dari Asosiasi Dokter Gigi di Amerika yang pertama kali meneliti bahwa dosis segitu tuh dosis aman banget gitu. Jadi saya ulang lagi, mungkin ada yang baru join juga. Jadi jangan sampai skip yang namanya odol atau pasta gigi berfluoride. Dosisnya 3 tahun ke bawah itu sebesar biji beras, 3 sampai 6 tahun sebesar biji jagung atau biji kacang polong. Jadi kalau misalnya bulu sikatnya sepanjang ini ya bukan sepanjang ini juga kita gunakan ininya odolnya gitu. Kalau yang kayak sepanjang ini jadinya overdosis bener. Tapi kalau kita pakai takaran tadi aman banget dari umur 6 tahun 6 bulan umur 6 bulan. Jadi don't worry sih sebenarnya, insya Allah aman gitu.
tadi saya juga kebetulan baca nih di kolom komen ada yang nanya apa namanya nyebutkan odol ya, masalah odol tadi ya. Saya karena pasta gigi nyebutnya kepanjangan. Terus ada yang komen, odol itu bukannya merek pasta gigi zaman dulu ya dokter? Sama kayak motor kali ya, kita suka nyebutnya Honda gitu ya. Iya. Iya, ya maksudnya odol, maksudnya pasta gigi ya, bunda-bunda. Iya dok, ini ada pertanyaan yang masuk lewat masih tadi berhubungan dengan yang tadi ya, pertanyaan kelima juga, bercak-bercak di depan. Tadi kan dokter bilang salah satu penyebabnya mungkin karena sukor ya. Nah ini ada dari follower kita, Mbak Rika Resti. Ini juga tim konsulin yuk ini sebenarnya Mbak Rika ini admin kita. Jadi pertanyaan beliau adalah pertanyaan saya, gigi anak saya yang depan atas 2 buah ada bercak-bercak. Anak saya ASI 2 tahun sama dengan Bu Ima ya, dan tidak ada sukor. Penyebab lainnya apa dan bagaimana mengatasinya dok? Oh oke. Jadi kalau misalnya sama sih basicnya sama yang kayak tadi, coba evaluasi dulu bersih-bersihnya apik nggak ibu-ibu, bunda-bunda gitu. Jadi selain sikat gigi malamnya wajib, biasanya kalau bayi itu ini habis nyusu ASI anaknya langsung dibiarin tertidur pulas aja. Ibunya biasanya suka lupa tuh nikatin. Nah, sebenarnya kalau nggak mau disikatin, udah nggak kuat banget, boleh pakai kasa kok, boleh pakai kasa atau waslap yang lembut gitu, celupin ke air hangat, terus lapin di semua bagian permukaan giginya, baik di dalam, di luar, sama di gusinya juga. Jadi harus dievaluasi. Pertama bercak putih itu biasanya awal mula terjadinya karies gigi atau lubang gigi. Jadi kalau kita temukannya ada bercak putih, berarti kita sudah harus mewaspadai ada yang salah di sini. Yang salah bisa jadi cara bersih-bersihnya yang kurang optimal, malam anak dibiarin tidur dalam keadaan penuh bekas ASI, terus anak makan umur 2 tahun kan harusnya udah makan ya, jadi anak makannya gimana, orang tua membiarkan makanan itu makanan yang manis-manis yang dia makan terus-terusan, atau anak punya kebiasaan ngemut makanan. Nah, jadi kebiasaan ngemut makanan juga tambah lagi resiko karies giginya. Jadi banyak faktor yang harus diperhatikan di situ. Paling basic sih bersih-bersihnya. Itu paling basic. Iya, iya. Tadi ya prinsip 2-2-2 itu ya dok ya berarti. Iya, betul. Ya. Oke. Nah dokter, mungkin ini banyak pertanyaan juga nih dari orang tua yang kayak tadi kan ada pertanyaan dari Bu Ima. Mohon maaf itu ada background dari mana? Iya, saya Mungkin kayaknya. tolong di-mute dulu Bu Ima, mohon maaf. Boleh, ini bisa di-mute ya? Bisa di-mute harusnya. Di mana ya? Saya nggak tahu. Enggak kuliahnya ya. Oke. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur nih dok, ya kan, tapi gigi susu yang namanya dok ya, gigi anak itu ya, gigi susunya udah terlanjur tadi ada bercak-bercak hitam, kemudian misalnya ada terlanjur berlubang gitu, atau yang tadi ada putih-putih gitu. Nah, itu gimana ya dok? Apakah itu bisa hilang ketika giginya diganti menjadi gigi permanen, atau memang nanti sampai dewasa tuh ada kecenderungan yang sama nanti dok? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita perbaiki evaluasi pola makannya, kita evaluasi pola bersih-bersihnya juga, sebenarnya gigi dewasanya masih akan tetap tumbuh aman. Tapi yang akan menjadi danger di sini, warning terbesar kita adalah saat kita temukan kasus orang tuanya mengabaikan hal-hal sepele yang dianggap sepele tadi. Jadi kalau misalnya tetap berlanjut, sudah bisa dipastikan gigi dewasanya juga akan mengalami kehancuran. Jadi sebenarnya gigi anak-anak itu atau gigi susu itu jadi kayak penanda ada yang salah nggak sih dengan pola yang kita lakukan selama ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kita dapat warning dari awal, harusnya kita bisa evaluasi. Jadi kalau misalnya ketemu kasus gigi udah mulai ada bercak-bercak putih, orang tua mulai cepat-cepat perbaiki pola bersih-bersihnya, terus pola makan anaknya, jangan sampai ngemut, kurangin makan yang manis-manis. Insya Allah sih setelah itu pertumbuhan gigi tetapnya akan jadi tetap bagus aja, nggak ngaruh juga kalau misalnya
itu sudah diperbaiki. Kecuali faktor genetik yang tidak bisa apa ya, nggak bisa kita prediksi gitu ya. Kayak saya bisa jadi genetik saya pendek, ya mau gimana pun saya akan pendek gitu. Jadi ada faktor yang memang nggak bisa kita apa-apain gitu, Iya, Mbak iya, oke Vivi. dok. Iya, kemudian tadi gigi permanen itu usia berapa ya dok? Mulai udah bisa dibilang oke ini gigi permanennya nih udah mulai di usia 12 tahun atau 13 tahun gitu. Oke, kalau pergantiannya itu mulai di umur 6 tahun biasanya, itu gigi bawah dulu, Oh sama ya. kayak waktu zamannya. Iya, sama waktu ini, kayak waktu dia bayi kan gigi pertama tumbuhnya tuh gigi bawah depan sini. Nah, pada saat pertumbuhan gigi tetap, gigi pertama yang ganti juga gigi itu. Cuma kalau dibilang berapa lama, itu biasanya bisa sampai belasan, umur belasan, 12 tahun, 13 tahun. Tapi ada istilah gigi bungsu yang kita tahu selama ini, gigi geraham belakang banget itu munculnya justru di umur 18 tahun. Jadi pertumbuhan gigi itu masih panjang banget dari umur 6 tahun sampai kalau mau nungguin lengkap sampai gigi bungsu itu bisa sampai 21 tahun. Tapi gigi bungsu itu nggak selalu tumbuh biasanya di anak-anak, di kita. Kayak misalnya Mbak Vivi nih atau Bu Ima sekarang dicek belum tentu gigi bungsunya ada. Kadang tenggelam di bawah karena nggak ada space biasanya Iya, biasanya. Iya, iya. gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak kita eksklusifkan aja, kita keluarkan aja ya itu si gigi bungsunya, itu biasanya lengkap di umur 12-an, 12-13 lah. Oke. Jadi umur 12-13 itu biasanya udah lengkap ya, kecuali menunggu gigi bungsu itu ya dok ya. Berarti ya. Iya, gigi bungsu bisa dikeluarkan aja ya itu, soalnya lama banget. Nah, ini dok, apa namanya, kalau misalnya setelah dia mendapatkan semuanya dari gigi permanen, itu berarti kan udah tinggal mengikuti itu ya, menjaga kesehatannya. Dan biasanya tadi kan ada pertanyaan juga dari Bu Ima, mungkin juga ibu-ibu atau bapak-bapak di sini juga ada pertanyaan. Kadang kan strukturnya, bentuk giginya itu kan ada yang rapi, ada yang tidak rapi gitu ya dok. Itu umur berapa ya anak itu bisa, sekarang kan ada bantuan Besus gitu ya dok ya, rawat gigi itu umur berapa biasanya dok? Sorry, tadi putus. Mbak Putus ya. Vivi, umur berapa untuk Iya. apa? Kalau misalnya untuk merapikan struktur giginya dengan bantuan kawat gigi, nah itu anak usia umur berapa biasanya dok? Oke. Jadi sebenarnya kalau kawat gigi itu nggak melulu kawat gigi yang ditempel satu-satu itu. Kalau di anak-anak tuh kita ada, itu kan nama perawatannya perawatan orto. Jadi kalau di perawatan orto itu di anak-anak ada beberapa step biasanya. Jadi kalau untuk perawatan orto kita temukan misalnya anaknya apa ya bahasanya ya, yang rahang bawahnya maju banget kayak gitu, yang kayak Abu Rizal Bakri, atau anaknya rahang atasnya maju banget kayak monyong. Nah, itu biasanya kita harus intervensi dari awal. Jadi jangan nunggu dia punya gigi tetap dulu. Jadi kalau kita temukan kasusnya di umur 4-5 tahun misalnya, wah ini punya tendensi ketidaksesuaian tulang antara atas sama bawah, itu biasanya kita cepet-cepet pasangin alat. Nah, itu nama perawatannya tuh orto juga, tapi interseptif. Interseptif itu kan artinya pencegahan untuk menjadi lebih parah. Nah, jadi kita pakaikan dulu satu alat yang tujuannya untuk merangsang pertumbuhan dari rahangnya. Jadi kalau misalnya rahangnya atasnya terlalu maju, kan nggak bagus tuh jadi monyong. Atau bawahnya terlalu maju juga jadinya kayak dagunya kepanjangan gitu. Jadinya kan nggak balance. Nah, jadi kalau misalnya kita temukan kasus begitu, kita lakukan interseptif orto. Nah, tapi kalau misalnya nanti kita ketemu kasusnya udah cuma giginya doang yang berantakan, itu baru pakai awam mah nyebutnya behel gitu ya, Mbak Vivi ya. Nah, jadi kalau ketemunya kasusnya cuma kelainan di gigi aja, posisi gigi itu langsung bisa dipakaikan behel. Tapi kapan sih bisa dipakaikan? Biasanya kita lihat nanti dari foto ronsen giginya minimal. Kalau misalnya kita koreksi gigi depannya aja, itu minimal kita lakukan pada saat akar giginya menutup.
Jadi kalau misalnya mau tahu kapan pastinya, biasanya kita akan ronsen dulu, pasien itu ronsen. Nanti pada saat dari ronsen kita bisa lihat akar menutup itu bisa kita pasangkan. Biasanya hanya 4 gigi depan dulu, terus sama gigi geraham belakangnya. Jadi kalau ada anak-anak, penggunaan behel itu akan menyicil satu-satu. Karena kalau misalnya akar belum nutup, kita pasangin behel, yang terjadi biasanya malah akarnya jadi stop pertumbuhannya. Jadi akarnya pendek-pendek. Khawatirnya malah jadi gampang goyang gitu. Jadi perawatan gigi itu kompleks banget sih sebenarnya. Jadi perawatannya itu beneran dari fase interseptif orto, tujuannya untuk kita mengejar ketertinggalan pertumbuhan rahang kalau ada yang kurang. Jadi biar balance rahang bawah. Terus setelah itu baru kita evaluasi kelainannya ada di gigi juga nggak. Kalau ada di gigi baru kita pakaikan behel. Tapi kalau misalnya tidak ada kelainan di gigi, cukup dengan fase pertama aja. Jadi biasanya bertingkat kalau di anak-anak. Begitu sih Mbak Vivi. Iya, ini juga ada pertanyaan terkait nih dok dari Rika lagi nih. Anak kedua saya umur 7 tahun, gigi susunya masih kokoh dan bagus semuanya, rajin gosok gigi dari bayi. Tapi ini udah tumbuh gigi 2 buah di bawah, di belakang gigi susu dok. Jadi ya tadi mirip ya pertanyaannya ya, susunan strukturnya tidak belum rapi gitu. Nah, ini apakah sudah harus dipasangkan treatment yang seperti tadi dokter sampaikan? Apakah harus dicabut atau bagaimana dok? Ada saran nggak? Iya. Oke. Nah ini pertanyaannya yang dari Bunda Rika ini ya. Jadi kasusnya sering banget nih kayak begini. Jadi giginya double. Jadi kayak depan belakang ini ya. Biasanya gigi susunya masih kokoh, gigi tetapnya udah nongol di belakang karena nggak punya space. Jadi kalau udah ada kasus begitu, cepat-cepat ke dokter gigi, giginya dicabut deh. Biar nanti si gigi tetapnya bisa tumbuh maju ke depan, tetap bagus. Kalau kayak gitu jadinya numpuk. Kalau numpuk biasanya susah dibersihin giginya. Ujung-ujungnya jadi penimbunan plak, jadi karang gigi kotor lagi dan malah jadi jorok. Jadi biasanya kalau udah ketemu kasus giginya dempet 2 sisi begitu, cepat-cepat gigi susunya dicabut. Cuma kalau nggak goyang sama sekali, biasanya sih tindakannya kita perlu injeksi, pasti dibius sih anaknya. Cuma minta tolong banget sama bunda-bunda sama ayah-ayah yang ada di sini, jangan sampai nyebut kata-kata kayak anak. Nanti kalau nakal, bunda bawa ke dokter gigi ya, biar kamu ya, cabut gigi kamu ya. Pernah dok, saya pernah itu. Aduh ya, ampun ya, nggak boleh begitu ya. Karena itu kerekam di memori anak, dia merasa bahwa dokter gigi itu menakutkan. Padahal ya. nggak begitu. Karena dia kalau makan es krim, makan itu kan, makan coklat, terus dibilang, ntar kalau makan coklat nanti bunda bawa ke dokter gigi ya. Bunda makan es krim sering, nanti bunda bawa ke dokter gigi ya. Udah. Sehari udah denger, tapi besoknya enggak lagi. Nggak efektif sih sebenarnya, cuma jadi one day kalau dia butuh perawatan dokter gigi, kalau udah dikeburu ditakut-takutin, jadinya susah banget ngerawat anaknya. Jadi kalau misalnya kita ketemu case kayak anaknya Bu Ima gitu, suka makan manis atau malah sikat gigi misalnya gitu, ya kita mending edukasi secara real aja gitu, nggak usah pakai embel-embel misalnya mau kita takut ancaman ya gigi kak, atau takut-takutin ancaman atau sama suntik. Nah suntik tuh jangan banget ditakut-takutin. Jadi pada saat datang ke dokter gigi belum apa-apa, baru buka pintu udah nangis. Iya. baru dijadwalin aja udah stres dia. Baru dijadwalin aja udah stres, padahal belum nyampe loh, belum jadwal. Iya, itu dia makanya. Jadi kalau misalnya kayak kejadian begitu, ini kita jadi orang tuanya juga evaluasi nih Bu Ima. Ini apa ya yang salah ya? Jangan-jangan aku ada salah berucap ke anakku gitu. Mungkin itu tanpa sadar waktu kemarin-kemarin Bu Ima ngomongnya, nanti mama bawa kamu ke dokter gigi ya. Nah, itu nempel deh di anaknya. Jadi mikirnya dokter gigi itu monster. Mungkin harus disemangati kalau ketemu dokter gigi yang baik hati, yang cantik dan baik hati gitu ya. Jadi kayak dokter Tiwi ya. Suka dikasih hadiah ya, hadiah lucu-lucu. Masya Allah. Gitu kan anak-anak
Oh, nih kalau Dok saya Rika. malah justru suka dapat case-nya tuh gini. Orang sebenarnya kan kalau saya sukanya dia itu souvenir kecil buat anak-anak. Kecil-kecil Iya. doang sih, misalnya kayak penghapus, pulpen, pensil yang Hmm. gitu-gitu. Kecil sih memang, tapi kalau buat anak tuh biasanya berarti banget gitu. Tapi kadang ada anak yang pengennya maunya truk atau maunya kereta, yang gitu-gitu kan. Tapi orang tuanya tuh suka inisiatif gitu loh. Jadi enaknya kalau orang tuanya sudah sadar akan perawatan gigi anak, mereka tuh kayak ngebelain juga gitu. Oke, anak ini takut, tapi anak ini udah berhasil nih ngelawan rasa takutnya. Orang tuanya bakal kasih reward juga. Tapi kadang-kadang suka nitipin tuh ke kita sebelum sebelum datang perawatan udah ngomong, dok, ini ada nih nanti buat anak saya, misalnya mobil-mobilan atau boneka-bonekaan. Nanti bilang aja dari dokter ya, gitu. Biar dia makin berani nih dok, panggilin Hmm. dokternya. Pas saya sampai bilang gini, wah ibu ini kreatif banget juga ya sampai kepikiran nyediain hadiah yang dimauin sama anaknya. Ya nggak ada salahnya juga ya reward buat anak sekali-sekali gitu. Jadi kadang ibunya nyediain, kadang enggak gitu. Jadi kalau ibunya nyediain tuh biasanya kayaknya udah ditanyain sama anaknya mau hadiah apa dari tante dokter, suka gitu biasanya. Iya, iya. Keren sih Nah, ibu-ibu sekarang, menurut saya sudah pada kritis-kritis banget sih. biar semangat ya dok ya, biar semangat, Iya biar sehat bener. terus giginya anaknya. Nah, ini melanjutkan lagi nih pertanyaan yang masuk di postingan kita sebelumnya dok. Jadi ada pertanyaan juga, ini tadi kan sudah ada tips ya dari dokter ya, jadi menjaga kesehatan giginya, kemudian melihat pola makannya, apakah makannya manis-manis atau misalnya demut ya dok ya, harus dievaluasi seperti itu. Nah, pertanyaannya untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan gigi, Dok. Jadi misalnya apakah itu dari kalsium dulu kan kalau misalnya waktu kita kecil tuh jagalah gigimu itu kan banyak minum kalsium gitu kan, asupan kalsium gitu. Nah, itu untuk menjaga itu bagaimana supaya kuat giginya? Apakah itu hanya dari susu sapi? Karena kalau misalnya ada anak yang alergi susu sapi atau tidak bisa mengkonsumsi susu sapi seperti lactose intolerance, nah itu tipsnya gimana dok? Supaya kuat gitu. Iya, jadi sebenarnya ini lagi dan lagi ini sebenarnya mitos ya. Jadi suka pada bilang bahwa gigi berlubang karena kekurangan kalsium. Enggak, Oke. Oh. enggak, tidak, ibu-ibu. Jadi sebenarnya Bukan karena itu pembentukan ya. bukan Bu Ima. Jadi kalau misalnya pembentukan gigi itu sudah dibentuk dari dalam masa kehamilan. Jadi pada saat kita kehamilan semua kebutuhan itu harus terpenuhi karena ada salah satu juga yang memang yang terdengar sama kita tuh kalsium aja, kalsium aja. Sebenarnya kalsium itu kan dibutuhinnya buat janin itu ya dari ujung kaki sampai ujung kepala juga, bukan cuma gigi. Jadi sebanyak-banyaknya kalsium yang kita minum gitu, itu pasti tersebarnya nggak merata di nggak fokus di gigi, pasti akan merata gitu. Tapi untuk kalsium sendiri di gigi itu persentasenya nggak terlalu besar sebenarnya. Jadi bukan kalsiumnya yang menyebabkan gigi itu rapuh sebenarnya, banyak faktor sebenarnya pembentukan gigi itu. Jadi kalau kita temukan giginya dianggap kurang kalsium, sebenarnya itu pertama salah. Itu salah banget gitu. Terus tadi pertanyaannya apa sih tadi susu susu sapi ya yang alergi Iya, susu atau sapi apa ya? konsumsi apa yang bisa Iya. menjaga kalsium? Kadang mikirnya susu kan banyak kalsium, benar banyak kalsium, tapi balik lagi ke pertanyaan saya yang awal. Setelah minum susu, beneran bisa nggak jaga sikat giginya? Nah, itu balik lagi ke situ. Jadi kalau misalnya susu sapi itu ganas loh. Susu sapi itu gulanya tinggi banget loh. Memang sama ASI dibandingin sama ASI, ASI itu lebih safe ya. Tapi susu sapi itu bahaya, gulanya tinggi banget. Jadi kalau misalnya ketemu anak-anak yang konsumsi susu sapi atau bahasanya susu formula gitu ya. Nah, berarti kalau udah susu formula itu harus dijaga-jaga banget. Udah kayak yang tadi saya bilang, malam mau tidur itu harus dalam keadaan bersih. Nanti dia bangun lagi nih jam 12 malam atau jam 2 malam nyusu lagi, sikat lagi giginya. Jadi sebenarnya kalsium, kita mau ngejar nih kalsium dari susu sapi misalnya gitu ya. Tapi kita lupa untuk bersih-bersihnya. Itu sama juga ke ambang kehancuran gigi sebenarnya.
Jadi banyak ya yang salah persepsi di Iya, situ. iya, iya. Iya, iya, iya. Itu yang Tapi harus dok, dikoreksi. Mm-mm. itu kan untuk bayi ya dok ya. Kalau untuk anak, usia anak itu gimana dok? Kan susunya kan berarti udah bukan susu formula ya, yang diminum susu apa itu namanya ya? UHT apa gitu ya. Iya, UHT Iya, gitu. anak Nah saya itu juga gimana konsumsi dok? UHT juga. Mm-mm. Heeh. Mm-mm. Iya nggak apa-apa sih sebenarnya karena kebutuhan susu itu kan bukan cuma untuk kepentingan gigi, lebih kebutuhan Iya, iya. metabolisme tubuh secara utuh. Jadi kalau konsumsi susu diterusin juga nggak ada masalahnya. Tapi cuma satu aja sih pesan yang paling penting itu sikat giginya dijaga banget sih. Apalagi kalau malam anaknya masih ngempeng, nah itu yang resikonya gede. Selain ngempeng itu bikin sisa makanan numpuk di situ, diem di situ, terus terlalu lama juga biasa eh, bikin perubahan struktur rongga Iya. mulutnya. Makanya dokter anak dan dokter gigi anak itu biasanya nganjurin kalau bisa yang ngedot itu stop sebelum umur 2 tahun. Mm-mm. Mm-mm. Oh, Jadi stop sebelum umur 2 tahun. Karena yang kita khawatirkan nanti ya lebih gampang hancur giginya. Gitu. Jadi tetap sih odol lagi saya nyebutin, nanti odol saya diprotes ya. Pasta gigi. Bisa kayak dok ya dok ya. Iya. Jadi pasta gigi yang harus dipakai tetap harus ada kandungan fluoride-nya, jangan kemakan iklan yang ngerasa baby safe food grade gitu. Saya sih nggak mau nyebut brand ya, nanti takutnya nyebut brand nggak enak juga. Jadi pokoknya dibaca banget, tapi kalau brand-brand yang kita mau beli di Indomaret atau Alfamart doang misalnya atau di swalayan itu rata-rata udah ada fluoride-nya kok. Justru yang sering nggak ada fluoride itu yang kayak brand-brand dari luar. Brand-brand dari luar yang kita anggap bagus, seringnya itu nggak ada fluoride-nya. Jadi tolong dibaca banget beli sikat gigi, beli pasta gigi itu dibaca di belakangnya ada kandungan fluoride-nya nggak. Itu soalnya di tiap-tiap itu ada komposisinya. Jadi kalau nggak ada komposisi fluoride-nya, mending nggak usah digunakan. Tapi kalau misalnya belum pede nih pakai fluoride, boleh dipakai dulu yang non fluoride-nya. Tapi di waktu-waktu yang nggak krusial, untuk waktu-waktu yang krusialnya, waktu-waktu yang pentingnya itu wajib pakai fluoride. Gitu sih kali ngakalinnya biar enak. Jadi anak dapat sikat giginya tetap berfluoride, tapi kalau orang tuanya masih worry, boleh di-combine. Gitu ya. Iya, iya. Mm-mm. Oke, jadi ini kalau untuk sumber kalsium itu bisa dari mana aja ya dok ya? Susu sapi Betul. tetap bisa dikonsumsi, tapi kalau misalnya tidak bisa konsumsi susu sapi itu biasanya dari susu almond gitu bisa dok, susu almond atau susu Nggak apa-apa. atau kacang-kacangan gitu ya untuk Nggak apa-apa sih sebenarnya yang bisa nguatin gigi itu kandungannya sebenarnya fluoride sih. Jadi kalau fluoride itu kalau dari makanan itu ada di teh, ada di jadi saya pernah penelitian juga sih sebenarnya di waktu saya S1 dulu, kayak kandungan teh kan kalau di sini daerah sini kan ada namanya daerah Pangalengan ya. Nah itu kalau misalnya diteliti, logika kita deh, wah mereka konsumsi tehnya pasti tinggi dong. Kayaknya tingkat kariesnya juga rendah deh pasti gitu. Jadi pada saat diteliti ternyata itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena memang dari makanan dan minuman itu masuknya kan ke seluruh tubuh, jadi diserap oleh semuanya. Jadi nggak fokus di gigi. Jadi makanan yang kita makan sekalipun, mau kandungan fluoride-nya tinggi seperti teh tadi, ternyata yang diserap ke gigi juga persentasenya kecil. Jadi memang makanan itu membantu metabolisme tubuh secara utuh semuanya, nggak fokus di gigi aja. Kalau fokus untuk di giginya, menjaga kesehatannya, yaitu sikat gigi dan pakai odol, pakai si pasta gigi yang benar. Udah itu yang paling benernya. Kalau makanan masuknya ke semua soalnya, bisa untuk ke otot kita, suplai darah kita, pertumbuhan tulang, masa otot. Nah itu masuknya ke semuanya ke sana. Oke. Begitu. Jadi banyak sih yang harus dilurus-lurusin sih. Iya, suka Jadi pertanyaan-pertanyaan begitu memang.
Iya, nah ini pertanyaan mungkin dari Bu Ima ada yang mau ditanyakan lagi nggak, Bu Ima? Mumpung langsung dengan Hmm, ahlinya. apa ya? Saya tuh yang ini kan kalau cewek sama cowok itu memang beda banget ya. Apalagi kalau kita kasih apa namanya tentang ini loh, nggak boleh makan coklat ini nanti akan merusak gigi. Apakah benar kita bilangnya seperti itu? Kalau coklat itu nanti akan merusak gigi atau es krim merusak gigi. Nah, apa benar? Oke, kita nggak ngancem ya. Nanti kalau misalnya makan coklat nanti dibawa ke dokter gigi. Enggak, kita nggak ngancem. Tapi apakah benar coklat itu bisa bikin sakit gigi, terus yang es krim bisa bikin sakit gigi, permen bisa sakit gigi gitu kan. Kalau cowok itu kadang-kadang kan dia ya denger, tapi kalau nggak dapet dia marah ngambek, apalagi anak saya gitu. Tapi kalau cewek, iya bun, iya manut sih ya, manut. Jadi gimana sih dok kalau cara edukasi ke anak itu ya, yang cewek sama cowok seperti itu. Terus yang seperti saya ceritain itu, yang saya anak saya yang cewek itu, saya baru ngeliat, pantas saja dia kalau misalnya ngeliat saya itu gini aja gini kan, ternyata dia nyimpen nyimpen gigi yang itu sebenarnya gigi susunya itu udah goyang, yang hitam, padahal sebenarnya gigi yang aslinya itu udah mau tumbuh gitu. Sempet kalau saya nggak tahu itu mungkin dempet ya, dempet kan ya. Iya Nah, pasti. gimana sih cara edukasinya? Apakah memang kita kasih tahu ini makan ini nanti rusak apa gimana ya? Gimana ya, Dok? Iya. Nah, kalau Hmm. anaknya Bu Ima itu udah gede-gede, jadi kayak bisa diajak ngobrol gitu ya. Kalau anaknya Yang kecil enggak? Yang kecil masih belum. Yang lima kecil lima masih tahun, susah. kalau 5 tahun udah pinter loh Bu Ima. Kalau 5 tahun mah udah pinter lah. Pinter, anak Udah. saya pinter, pinter ngeles. Pinter ngeles ya. Pinter jawab lagi. Iya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang biasanya sudah di umur-umur 5 tahun, 6 tahun ke atas sebenarnya itu udah bisa diajak komunikasi dua arah sih. Mereka udah mulai paham. Jadi kalau untuk anak-anak yang udah seusia itu, jelasin aja secara rasional bahwa memang misalnya kalau makannya apa namanya yang manis-manis, coklat, permen, es krim, marshmallow Krim. atau apa gitu ya, itu kalau kebanyakan makan begituan itu bisa nyebabin giginya jadi gampang berlubang. Bakteri itu suka banget sama makanan-makanan begitu. Coba sekarang mendingan mendingan diatur nggak makannya daripada nanti lama-lama bakterinya malah makanin gigi kamu gitu. Jadi malah bakteri itu tempat tinggalnya malah di gigi kamu gitu. Jadi mending realistis aja kita sebutin bahwa bakteri itu seneng loh sama makanan-makanan yang manis-manis tadi. Jadi malah jadi bisa ngegerogotin. Jadi kalau dia udah ketemu makanan manis di gigi kamu, sisa makanan coklat-coklatmu tadi udah dimakan sama bakteri, ya lama-lama bisa gigi kamu yang dimakan sama bakterinya gitu sama anaknya. Jadi kayak kita ngasih ilustrasi, tapi itu rasional banget. Terus kasih tahu Iya. juga bahwa, oh, nah kan tadi habis makan coklat nih, coklat tuh kan manis banget, senengannya bakteri banget tuh. Berarti kalau sekarang habis makan coklat udah pasti nih bakterinya bentar lagi bakal nempel lama tuh di situ. Jadi ya harus cepet-cepet tuh disikat giginya biar bakterinya cepat pergi lagi, biar gigi kamu aman, jangan sampai sakit, jangan sampai bolong. Jadi rasional aja jelasin kayak begitu Bu Ima. Maka kalau sampai dijelasin kayak tadi pH mulutnya jadi asem gitu kan terlalu tinggi. Ya, itu mah dia nggak ngerti. Berat. Takutnya dia udah jadi S1 sekalian ya. Udah Iya, nanti langsung dia S1. nyaingin saya. Nah, ini pas banget Nah, ini ada kadang-kadang pertanyaan yang iya. masuk ini berhubungan tadi juga yang disampaikan sama dokter Gigi Tiwi ya. Melanjut tadi pertanyaan dari Bu Ima, sebenarnya kalau gigi susu berlubang, nah itu wajib ditambal nggak, Dok? Wajib. Wajib ya, Wajib. wajib ditambal Jangan ya. dibiarin nunggu nunggu sakit. Jadi kalau udah ketemu kasusnya cuma setitik, itu cepat-cepat ditambal, jangan nunggu sampai dia keburu lubangnya gede dalam. Karena kalau lubangnya udah gede, udah dalam, di gigi itu tiap-tiapnya itu ada saluran akar atau syaraf gigi. Jadi kalau udah bakterinya sampai menyentuh bagian syaraf gigi itu bagian yang paling sensitif,
itu bisa nyebabin sakit, nyut-nyutannya ampun banget. Anak pasti rewelnya keterlaluan deh, pasti itu rewel anak sampai nggak bisa tidur. Iya. Terus parahnya bisa sampai bengkak kecil kayak jerawat doang di gusi, atau bengkak gede sampai yang berubah bentuk muka yang kayak segede Bentuk, basuh. ya, bentuk pipi ya, Iya, bentuk iya, pipinya. Iya, Ya. iya. Bentuk pipi atau di sini, kalau yang rahang atas biasanya daerah sini bengkaknya. Iya. Jadi kalau misalnya udah ketemu kasus gigi berlubang harus cepat-cepat. Jangan nunggu keburu sakit biar anak tetap bisa makan dengan nyaman. Kasihan loh, habis sakit gigi itu paling Iya. sering kejadiannya turun berat badannya drastis kan anak. Iya, iya. Tapi Iya. tambalannya itu ada yang permanen sama enggak ya, Dok? Kalau anak-anak itu yang enggak permanen ya? Permanen sebenarnya, kalau lubangnya kecil kita biasanya tambalan langsung permanen. Tapi kalau yang tadi kasusnya dia udah kena syaraf giginya, berarti tuh nggak bisa langsung tambal, harus perawatan saluran akar dulu. Nah, pada saat masa perawatan saluran akar itulah yang kita masih pakai tambalan permanen. Tapi pada saat perawatan sudah selesai, gigi sudah steril, tidak ada keluhan apapun lagi, baru bisa kita tambal permanen. Tapi pada akhirnya semua perawatan gigi berlubang itu, baik lubang kecil ataupun lubang dalam, tambalannya sifatnya permanen. Jadi, Tapi saya ngelihat yang gigi anak saya tuh udah ada yang pecah loh tambalannya. nah, Itu gimana kalau ya, Dok? tambalan pecah harus cepat-cepat dibenerin lagi. Nih gigi kita yang Oh, diciptain gitu. Allah aja nih, yang paling kuat nih. Organ tubuh kita tuh yang paling kuat tuh justru gigi loh. Jadi kalau giginya aja udah jebol, terus kita tambal, ya ciptaan Tuhan aja jebol, gimana ciptaan manusia? Bener kan? Kalau dia denger nih, saya harus bawa ke dokter gigi, mungkin dia stres nih ya. Masih ada nggak ya dia di sini? Sebenarnya dokter gigi itu tidak menyeramkan. Yang menyeramkan itu adalah mungkin bunyi-bunyi alat-alatnya kali ya. Iya, sudah takut Iya, duluan. bunyi. Terus mungkin karena dia yang pertama ke dokter gigi, nah itu perlakuannya mungkin agak ini ya, agak langsung cek gitu kan, nggak pakai apa gitu, langsung cabut. Nah mungkin itu juga dia bikin stres gitu. Ya, Nah dia kira semua dokter gigi seperti itu. enggak. Harus ketemu Kadang-kadang dokter sih gigi sebenarnya kayaknya Bu basa-basi. Ima. Berarti harus ke Bandung dong ya? Dibawa ke Bandung. Berat di ongkos. Iya, berat di ongkos. Iya. Jadi sebenarnya kadang-kadang ke anak-anak tuh nggak bisa langsung dikerjain. Kalau saya pribadi sih biasanya saya suka kenalin dulu. Oh ini nih, misalnya nanti mau pakai bor misalnya ya. Pakai bor tuh saya kenalinnya nanti giginya mau disikat ya, tapi disikatnya pakai sikat gigi robot. Padahal sebenarnya itu bor. Tapi kan bor itu kan kalau didengar sama anak menakutkan. Iya, iya. Jadi biasanya istilahnya aja yang diganti. Terus kayak misalnya anaknya mau cabut gigi gitu. Saya nggak pernah bilang cabut gigi. Kita ambil aja yuk ya gigi yang busuknya biar giginya bagus, biar gak rusak. Jadi cuma permainan kata-kata. Cuma permainan kata-kata itu secara psikologis jauh lebih tenang kalau kita menggunakan kata-kata yang artinya positif dibandingkan kita menggunakan kata-kata yang artinya negatif. Iya. Dicabut ya, disuntik ya. Nah, bahkan disuntik pun saya nggak pernah bilang disuntik. Saya Iya. nggak pernah bilang disuntik. Dan alat-alat yang menakutkan itu pun saya keluarkannya selalu disembunyiin dulu. Jadi anak biasanya didistraksikan dengan tontonan film, sambil nonton film atau dia mau sambil main game di handphonenya juga nggak apa-apa sih. Jadi sebelum dikerjain nggak langsung cabut langsung gitu, enggak sih, pelan-pelan biasanya. Iya. Nah ini juga ada yang masuk nih Dok, kita jawab dulu ya. Tadi mungkin ini ada pertanyaan yang sudah dijawab sama dokter juga, bagaimana cara membujuk anak supaya mau gosok gigi pakai odol. Tadi mungkin dikasih reward ya Dok ya, mungkin atau ada tips lain Dok dari dokter? Bisa. Ini suami saya, Mbak. Ini suami saya yang nanya. Ini mah Lengkap. keluarga kayaknya ya. Iya. Jadi ini kayaknya curhatan, tadi ibunya udah curhat, ini papahnya yang curhat. Iya, papanya. Pertama sih kalau anaknya, berarti ini anaknya Bu Ima ya, udah gede kan, berarti kalau misalnya udah kayak gitu, pilihkan dia sikat gigi dan odol yang dia suka gitu. Jadi kalau misalnya dia senangnya sikat gigi pakai yang frozen, Strawberry. harus frozen misalnya sikat giginya. Dia strawberry dia suka, yang cowok.
Nah, kalau misalnya suka pasta gigi strawberry, ya sudah sediakan strawberry. Kalau yang cewek misalnya sukanya yang melon, ya sudah sediakan yang melon. Jadi tinggal bilang gini, jadi ini kan kamu, berarti kamu harus bertanggung jawab dong dengan pilihan kamu gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia bosen sama yang itu, boleh kasih choice yang lain. Oke, kita ganti pasta gigi, tapi kamu harus komit ya, kamu harus bertanggung jawab ya dengan pilihan kamu ini ya. Gitu. Jadi kalau misalnya anaknya kayak yang masih belajar untuk menggunakan pasta gigi, bisa dikenalkan juga dengan YouTube nih. Zaman sekarang gampang ya, YouTube edukasi banyak banget. Diliatin aja YouTube-YouTubean, terus dijelasin apa aja nih. Jangan yang kayak apa ya, Upin Ipin mungkin tuh yang kadang-kadang suka salah tuh. Upin Ipin malah menampilkannya sosoknya tuh menakutkan gitu. Jadi kita tontonan, jadi diseleksi dulu nih sama ibunya sama bapaknya. Oh, tontonan ini tidak ada unsur menakutkan kok. Oke, kenalin gitu. Jadi kalau misalnya anak sudah kenal dengan sosok yang baik-baik, saya rasa sih dia akan seneng-seneng aja sih. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang masih kecil tuh, yang umurnya setahun, 2 tahun, kalau sikat gigi pasti perang dunia dulu tuh sama orang tua biasanya. Tapi jangan sampai perang dunia sama orang tua, terus habis itu orang tuanya yang malah mengalah dan udahlah biarin, kasihan anaknya. Enggak, jangan. Nah, itu sering seperti itu. Udahlah daripada repot, biarin aja. Bu Ima ini udahlah daripada kita daripada kita berantem, biarin aja. Enggak, jangan dibiarin, karena kalau dibiarin sebenarnya kita tuh malah jadi nggak sayang sama anak sebenarnya. Iya, betul sih. Jadi yang kalau kita sayang sama anak, kita tuh harus maksain banget. Jadi kalau misalnya kayak anaknya yang masih kecil, kalau anak Bu Ima paling bisanya dicerewetin ya. Kalau dipaksa kayaknya ngelawannya udah luar biasa, pasti tenaganya udah banget. Betul. Tapi kalau misalnya anaknya yang masih, jawabannya lebih pintar dari kita. Betul. Juga kalah. Kalau yang kecil-kecil itu biasanya saya minta orang tuanya peluk aja anaknya. Bisa dikerjain di kasur, nggak harus di kamar mandi kok. Kerjain aja di kasur atau di karpet mungkin yang dia sambil nonton TV misalnya. Terus disikatin, dibuka sedikit gini mulutnya, terus disikat, buka bawahnya. Nah, jadi jangan cuma gini doang sikatnya nempel. Kalau bisa tangan kita ngangkat bibirnya untuk bisa nyikat maksimal atas, biar bawah, masuk ke dalam ya. Belakangnya. Iya, kan bagian gigi itu ada 3 tiap rahangnya, bagian luar, bagian dalam, sama bagian buat kunyah. Jadi semua bagiannya harus disikat. Jadi kalau misalnya anaknya beronta-ronta, berdua deh sikat, ibunya sama bapaknya megang badan, satu orang khusus untuk nyikatin. Jadi anaknya maksimal banget tuh pasti. Yang tadinya meronta-ronta, percayalah sama saya, ada momen dimana anak itu akan pasrah dan dia bisa ikut aja apa kata orang tuanya. Tapi by proses ya. Amin. Ini keren banget jawabannya dokter. Ini udah ada yang komen nih di viewer kita nih. Ada tadi Bunda Rika, Mbak Rika ya, timnya Konsulin Yuk bilang dokter gigi TV keren banget penjelasannya. Kemudian dari Zanya Zit ya, makasih dokter dapat inspirasi sikat anak ini buat umur 3 tahun. Jadi banyak ini yang terinspirasi nih dok. Terima kasih banyak nih dok insight-insightnya ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi nih dok. Kayaknya ini pertanyaan terakhir masuk dari Mbak Doe Karispa. Jika anak punya gingsul, sebaiknya itu dicabut apa dibiarkan dok? Ini mirip nih sama pertanyaan yang tadi yang Mbak Rika ya tadi yang nanya masalah gigi double. Gingsul itu kan sebenarnya double tuh giginya. Gingsulnya apa dulu nih ya? Double apa enggak? Double ya? Iya. Perlu double apa enggak? Tapi kalau misalnya dia udah enggak double, maksudnya udah gigi tetap nih, tapi tumbuhnya kayak apa ya? Artis-artis yang familiar tuh yang punya gingsul tuh siapa sih? Yang perempuan tuh ada ya kan yang kayak gingsul banget tuh misalnya gitu. Nah, si Chelsea Olivia. Iya, Chelsea. Nah, gingsul kan, dia gingsul ya. Awam kan nyebutnya gingsul. Tapi gingsulnya itu udah gigi permanen. Nah, kalau gingsul gigi permanen jangan dicabut. Oh gitu dok. Iya.
gigi sulit kita temukan itu posisinya adalah gigi susunya. Gigi susunya udah boleh dicabut, nggak apa-apa kalau misalnya udah umurnya pergantian gigi. Tapi kalau misalnya gigi tetap, jangan sekali-kali dicabut. Karena gigi insul itu adalah gigi taring. Gigi taring itu merupakan fondasi dari rongga mulut kita. Jadi sekalinya itu dicabut, otomatis gigi yang lain akan aut-autan, jadi ngaco banget posisinya. Jadi jangan sekali-kali mencabut 6 gigi depan. Mulai dari gigi taring ke taring, taring, dan taring. Itu nggak boleh. 6 gigi depan itu merupakan pilar utama di rongga mulut. Jadi kebetulan memang gigi depan itu untuk senyum juga ya. Terus tiba-tiba gigi taring hilang satu, itu kalau dokter gigi pasti akan merasakan keanehannya. Tapi kalau mungkin awam nggak kelihatan ya. Tapi kalau gigi taringnya hilang, gigi yang lainnya jadi aut-autan, jadi ngaco posisinya. Gitu. Iya. Jadi untuk pastiinnya ke dokter gigi dulu deh. Pastiinnya ke dokter gigi dulu, ini gigi susu atau gigi tetap. Kalau gigi tetap kita temukan dan ganggu, perawatannya behel. Gitu ya. Oke, ini jadi kalau saya boleh simpulkan ya, ini buat yang viewer kita, makasih banyak yang masih nonton nih sampai jam 9. Jadi tadi ini yang sangat terinspirasi banget nih dari dokter ya, dua ya, dua kali sehari selama 2 menit dan konsul 2 kali setahun, bener ya dok? Iya betul. Ya, jadi 6 bulan sekali, betul. Ya. Kemudian jangan lupa untuk cek pasta gigi yang punya fluoride ya. Fluoride. Dan kalau untuk mempertahankan kesehatan gigi, konsumsi makanan apapun itu, karena itu juga akan memberikan kalsium untuk seluruh bagian dari tubuh kita ya. Cuma dipastikan aja dari pasta giginya, menjaga kesehatan dan kebersihannya. Kemudian juga dievaluasi makanannya itu apakah manis-manis, ataukah ngemut gitu ya dok. Dan nanti ketika kondisi giginya anak ini belum tentu bisa sama seperti dewasa, cuman kita penting sebagai orang tua untuk menjaga rutinitasnya ya, awareness-nya anak kita supaya terus menjaga kebersihan. Jadi itu udah menjadi habit nanti ketika dewasa ya dok. Iya betul. Ngebangun habit ya yang penting. Ya, membangun habit. Oke, ini sudah hampir 1 jam, sudah 1 jam kayaknya ya kita bersama ya. Terima kasih banyak ya Dokter Gigi Tiwi. Ini sangat-sangat menginspirasi. Semoga ilmunya berkah buat Dokter Gigi Tiwi. Terima kasih juga sudah mau membuka konsultasi online gratis lewat Konsulin You. Buat Bu Ima, terima kasih banyak sudah bergabung lewat ngobrol-ngobrol malam ini ya Bu Ima ya. Semoga sudah terima kasih juga Mbak Vivi. Ya keluarga semua ya, mudah-mudahan habis ini anaknya jadi dokter gigi nih. Oke, jadi alhamdulillah ya sudah selesai sesi IGLS kita malam ini. Mohon maaf tadi ada sedikit isu teknis karena kondisi sinyal. Buat follower dari Konsulin You atau Dokter Gigi Tiwi dan Bu Ima, kita sangat berterima kasih kalau ingin menyebarkan informasi mengenai Konsulin You karena misi kita adalah misi kemanusiaan untuk melayani Indonesia berlebih sehat melalui konsultasi medis online secara gratis ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat Dokter Gigi Tiwi dan Bu Ima. Semoga weekend yang menyenangkan. Selamat malam, semoga barokah. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vivi, Dokter Tiwi. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih semua.